Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun pengertian sabar yang ketiga, yang merupakan pengertian yang terakhir, adalah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menjalankan kewajiban-kewajiban atau menghindar daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bangsa manusia sangat membutuhkan kesabaran. Oleh lantaran Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis sahawat." Dikelilingi surga itu dengan hal-hal yang sekilas tidak menyenangkan jiwa, dan dikelilingi neraka itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Artinya bahwa untuk mendapatkan surga dan terhindar daripada neraka, manusia harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saudara, bahwa pada dasarnya jiwa ini adalah tidak menyukai terhadap ketaatan kepada Allah. Baik taat itu dalam bentuk ibadah maliyah, sedekah, haji, kemudian yang lainnya, atau ibadah badaniah seperti puasa, sholat dan lain sebagainya, atau bahkan gabungan dari dua ibadah ini, ya maliyah, ya badaniah, seperti haji, umrah, jihad dan lain sebagainya. Pada dasarnya jiwa ini tidak menyukai. Maka agar supaya kita kemudian terus istimror, istiqomah menjalankan ketaatan ini, kita perlu kesabaran yang sangat ekstra. Maka disinilah para ulama kemudian mengatakan bahwa dari serentetan sabar yang paling berat ternyata sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Kalau pernah kita bahas, ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam menghadapi maksiat. Maka dari sabar-sabar ini yang paling berat adalah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Kenapa? Oleh lantaran sabar dalam menghadapi taat, menjalankan taat kepada Allah bersifat istimrori, yaitu terus-menerus membutuhkan istiqomah. Maka ketika turun surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhau innahu bima ta'maluna basir." Maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Manuzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyaddu wa la asyakku min hadhil ayah." Tidaklah diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ayat yang lebih berat, yang lebih sulit ketimbang surat Hud ayat 112. Kenapa demikian? Oleh lantaran kandungan isinya perintah untuk istiqomah. Sampai ketika ditegur Rasulullah oleh sahabat yang lain, "Ya Rasul, kalau kemarin rambutmu masih hitam legam, kok sekarang sudah banyak yang memutih?" Maka beliau kemudian menjawab, "Sayabatni hudan wa akhwatuhu." Sayabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat rambut saya beruban, kata beliau, adalah surat Hud dan yang lainnya. Allahu Akbar. Maka pantas para ulama menempatkan bahwa paling berat sabar ini adalah dalam menjalankan taat kepada Allah. Karena yang pertama, sabar ini bersifat istimror. Kita harus bisa memiliki istiqomah. Karena memulai sesuatu itu mudah, tetapi istiqomah di dalamnya yang sangat sulit.
Yang kedua, alasan kenapa menjalankan taat ini berat. Ketika menjalankan ketaatan harus melalui 3 tahap kesabaran. Yang pertama, sabar sebelum menjalankan amal. Dalam artian bagaimana kita menjaga niat kita. Rubba amalin kabirin tusakhiruhu binniyah. Oleh lantaran betapa banyak amal yang besar menggulung jadi kecil di hadapan Allah gara-gara niat kita. Maka niat ini sangat penting kita jaga. Jangan sampai kemudian kita meniatkan sesuatu ibadah ini selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua ketika menjalankan ketaatan tersebut, menjalankan ibadah tersebut. Di mana nilainya kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul atur kepada kita. Jangan menjalankan ibadah dengan kemauan kita, tapi bagaimana Allah dan Rasul yang mau. Kemudian yang ketiga, ketika setelah menyelesaikan ibadah, jangan sampai kemudian kita sum'ah, jangan sampai kemudian kita riya. Jangan sampai kita memperlihatkan amalan kita, jangan sampai kita memperdengarkan amalan kita. Fokus yang kita harap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa banyak orang yang bisa setar dengan baik, tapi finish jelek. Inilah yang disebut dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tapi harapan kita semuanya saudara, bahwa kita bisa setar dengan baik dan kemudian finish, kita akan menjadi the winner, sang pemenang, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya, saya dan semua yang mendengarkan ini dan menyaksikan ini akan mendapatkan kesabaran-kesabaran, baik sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi maksiat kepada Allah, pun sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.